Masterclass Circumcision. Be a master. Bener banget dok. Jadi kalau kita bicara bengkak ini, bengkak itu bisa dua ya, bisa bengkak inflamasi, bengkak peradangan, atau bengkak hematom. Dan kalau kita bicara bengkak inflamasi itu sebenarnya hal yang normal ya. Kalau kita pelajari fisiologi penyembuhan luka, itu kan ada hemostasis, kemudian inflamasi di hari ke 1 sampai hari ke 7 itu ada fase inflamasi. Jadi memang pada penyembuhan luka itu ada nanti tubuh itu membesarkan pembuluh darah untuk mengeluarkan sel darah putih, untuk menghilangkan benda-benda asing, memakan bakteri, itu normal, fisiologis. Jadi ketika terjadi bengkak ringan, maka itu hal yang fisiologis dalam penyembuhan luka. Ya, sering masuk teman-teman, dok bagaimana biar nggak bengkak. Nah, kalau maksudnya biar nggak bengkak sama sekali, yaitu fase inflamasi itu fase fisiologis. Jadi tidak perlu kita panik, tidak perlu langsung wah diksa ini. Wah, enggak, jangan seperti itu ya. Jangan berpikiran seperti itu. Kita harus tahu dulu fisiologisnya. Nah, kapan terjadi bengkak itu menjadi mengkhawatirkan? Yang pertama bengkak yang ekstrim ya, bengkak yang sampai bentuknya itu berubah, benar mungkin batangnya itu mungkin satu satu sampai 2 kali lipat dari ukuran aslinya, merah, nyeri, ada nyeri ya. Itu oh ini berarti ada sesuatu. Itu atau bengkak yang bertahan tidak membaik setelah 7 hari. Ini berarti ada sesuatu. Nah, itu harus kita lihat. Tapi kalau bengkak itu di fase 7 hari pertama dan bengkaknya ringan itu hal yang normal. Bagaimana kita mencegah bengkak yang nggak normal tadi ya? Nah, kita harus tahu sebab bengkak itu apa aja. Tadi ada edem, ada inflamasi. Kalau kita lihat dari inflamasi peradangan, salah satu cara mencegah kita peradangan tadi, kalau kita pakai alat potong yang menggunakan panas, gunakan panas yang eh, ideal ya secara penelitian agar mendapatkan luka itu bagus, tidak banyak nekrotik jaringan matinya. Itu kalau pakai termometer di bawah atau sesuai dengan 250 derajat Celcius. Jadi jangan pas membara. Kalau pakai kawat nikelin itu, dia membara itu di atas 300. Jadi ketika potong jangan pas membara. Karena ketika membara nanti lukanya akan banyak jaringan nekrotik. Banyak jaringan nekrotik, nanti jaringan itu kan harus dihilangkan dari tubuh ya. Nah, itu tubuh akan mengirim banyak sel darah putih sehingga akan lebih banyak bengkak. Karena tubuh akan mengirim pembersih ke arah sana, melebarkan pembuluh darah, akhirnya akan banyak bengkak. Nah, makanya untuk mengurangi seperti itu, kita harus kendalikan tadi alat potong kita. Kalau ada panas ya kita paparannya diminimalkan. Dengan elektrokauter, paparannya diminimalkan dengan cara teknik 1-2 detik. Jadi 1-2 detik nempel lepas, 1-2 detik nempel lepas. Jadi menghindari paparan panas yang berlebihan. Itu cara pertama. Cara yang kedua, bengkak itu bisa karena penggunaan lem yang tidak tepat. Kalau kita sudah pakai skin glue, dia skin glue-nya itu masuk ke tengah-tengah luka. Jadi menggunakan skin glue itu teknik yang tepat di atas kedua tepi luka, bukan di antara kedua tepi luka. Kalau masuk di antara dua tepi luka jadi benda asing. Jadi benda asing, maka inflamasinya akan banyak. Gitu. Jadi harus tepat penggunaan skin glue. Itu salah satu sebabnya. Karena kemarin sempat di grup itu disampaikan saya pakai skin glue kok malah bengkak-bengkak terus ya, nggak sembuhnya malah lama. Nah, jangan-jangan skin glue-nya ini masuk ke kedua tepi luka ya, akhirnya menyebabkan bengkak-bengkak sembuhnya lama. Itu yang kedua. Yang ketiga, bengkak itu bisa karena kotor dari luar. Nah, oleh karena itu mencuci luka itu penting. Disemprot rutin, dicuci rutin itu hal yang penting. Kalau kotor ya, pengalaman empiris kepada anak yang takut mandi, orang tuanya nggak rajin membersihkan, itu pasti resiko untuk bengkaknya akan meningkat. Karena ketika kotor, banyak benda asing, pasti tubuh akan mengirim inflamasi, mengirim sel darah putih akan lebih banyak ke arah yang kotor tersebut di darah sekitar luka. Maka akan banyak terjadi inflamasi di sana. Nah, itu beberapa tips yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya fisiologi edema itu bengkak itu adalah bengkak bengkak peradangan itu adalah hal yang fisiologis dalam penyembuhan luka. Tapi bengkak yang berlebihan, yang lebih dari 7 hari atau bengkaknya berlebihan tadi, itu bisa kita cegah dan diantaranya dengan 3 cara tadi. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan.